Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, jumpa lagi dengan saya Supiani dalam pertemuan yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu tentang strategi pelaksanaan pembelajaran bermakna. Oke ya, jadi sedikit mengulang sedikit tentang pembelajaran bermakna itu apa sih sebenarnya. Jadi pembelajaran bermakna merupakan proses pembelajaran yang memiliki tujuan ingin membangun pemahaman yang mendalam pada siswa yang tidak hanya sekedar menghafal informasi. Jadi prosesnya akan mendorong peserta didik atau siswa kita untuk menghubungkan materi pelajaran yang baru yang mereka dapatkan dengan pengalaman pribadi, dengan kehidupan nyata, dan dengan pemahaman peserta didik pada yang sebelumnya dimiliki. Jadi untuk bisa melakukan pembelajaran yang bermakna, tentunya kita butuh strategi yang tepat supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi strategi yang efektif itu meliputi teknik membangun keterlibatan, fasilitasi pembelajaran yang berbasis edukasi, melakukan eksplorasi dan juga kolaborasi serta pengelolaan waktu dan dinamika kelas tentunya. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran bermakna memang sangat penting ya, supaya bisa membantu peserta didik kita memahami konsep dan bisa mengembangkan pemahaman mereka, kemampuan mereka, baik itu kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikatif maupun critical thinking mereka. Jadi siswa memang harus bisa benar-benar terlibat aktif dalam proses pembelajaran, supaya mereka bisa menghubungkan tadi pemahaman baru yang akan mereka dapatkan dengan pengalaman mereka sebelumnya, begitu. Jadi untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang bermakna, perlu kita meningkatkan daya ingat mereka. Jadi pembelajaran yang bermakna itu bisa lebih melekat pemahaman atau ingatan mereka terhadap suatu materi, begitu, punya kenangan tertentu, gitu ya. Yang kedua, kita harus bisa mendorong mereka untuk mandiri belajar, ya. Jadi mereka akan punya rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, gitu. Kemudian dengan adanya pembelajaran bermakna tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, karena nyambung ya apa yang akan mereka pelajari dengan apa yang sudah mereka dapatkan, begitu. Jadi mereka tidak merasa asing. Mereka kalau itu tadi dengan pelajaran yang sebelumnya, kalau misalnya juga kadang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mereka nyaman gitu, nyambung gitu, jadi tidak merasa sedang berada di dunia lain gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari itu di dalam pembelajaran bermakna itu pasti mereka akan merasakan manfaat serta relevansi dari pelajaran tersebut. Adapun untuk bisa membangun keterlibatan siswa, ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus bisa memberikan tugas yang menarik. Jadi kita untuk memberikan tugas supaya mereka terlibat aktif juga ada tekniknya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memberikan tugas-tugas yang menantang, karena biasanya dengan tugas yang menantang siswa akan lebih termotivasi. Ya. Kemudian tugasnya selain menantang ada relevansinya dengan kehidupan mereka. Ya. Jadi walaupun yang menantang, tapi ya jangan terlalu sulit, harus kita sesuaikan dengan kemampuannya. Itu tekniknya yang pertama. Kita harus bisa membuat tugas yang menarik, karena memang anak-anak suka yang tantangan, maka kita beri tugas-tugas yang menantang sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga harus ada relevansi dengan kehidupan nyatanya. Kemudian teknik yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Jadi pembelajaran yang interaktif itu bisa kita lakukan dengan pemberian atau permainan game edukasi, dengan simulasi, atau dengan role playing gitu ya, supaya suasana belajar itu lebih menyenangkan
dan bisa menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian kalau sudah rasa ingin tahunya muncul, maka kita bisa berikan pertanyaan terbuka, mengajukan tantangan, atau memberikan contoh-contoh yang menarik yang membuat mereka lebih aktif dalam mencari tahu dan memahami pelajaran. Itu jadi ada 3 teknik untuk membangun keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ini tadi sudah teknik bagaimana mereka bisa terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kalau sudah terlibat kita ada strateginya bisa kita gunakan. Salah satu contohnya adalah diskusi interaktif, ya. Itu merupakan salah satu strategi pembelajaran interaktif, ya, itu dengan diskusi interaktif. Diskusi interaktif sendiri bisa ada 3 jenis. Ada diskusi panel, ada diskusi kelompok, ada diskusi yang berbasis pertanyaan. Apa sih sebenarnya diskusi panel? Diskusi panel itu merupakan sebuah model yang mana kita akan melibatkan kelompok kecil siswa untuk membahas topik-topik tertentu. Jadi setiap anggota memiliki peran khusus seperti moderator, penyaji, pemberi komentar gitu. Jadi satu kelas misalnya kita bagi 3 atau 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti punya topik tertentu untuk dibahas. Jadi masing-masing kelompok akan berdiskusi, tapi di dalam diskusi tersebut tetap ada siapa yang berperan sebagai moderator, penyaji, dan juga pemberi komentar gitu supaya lebih maksimal. Atau bisa juga dengan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ini dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Setiap kelompok berbagi ide dan perspektif mereka, mendorong pemikiran kritis dan juga kolaborasi. Jadi kurang lebih hampir sama antara diskusi panel dengan diskusi kelompok. Ya, jadi bedanya ya tadi cuman di dalam diskusi panel tadi ada ini ya. Masing-masing kelompok itu nanti laporannya per masing-masing kelompok gitu, tapi kalau di diskusi kelompok itu tetap dipandu oleh satu forum, cuma nanti di masing-masing kelompok mereka akan menyajikan cara-cara mereka. Misalnya di kelas tadi, kalau di diskusi panel, kelas itu dibagi misalnya 4 kelompok, masing-masing kelompok beda topik bahasanya. Ya, jadi mereka akan diskusi masing-masingnya. Kemudian untuk diskusi kelompok itu dia setiap kelompok itu punya membahas masalah yang sama dengan kelompok lain, tapi mereka akan menyajikan materi tersebut dengan ide-ide dari kelompok masing-masing begitu, ya. Oke, kemudian yang namanya diskusi berbasis pertanyaan, itu nanti guru akan menyajikan sebuah pertanyaan terbuka untuk memicu diskusi. Kemudian nanti siswa akan bertukar ide, pemikiran, mengartikulasi ide mereka dan mengembangkan pemahaman yang mendalam. Jadi kelas tetap di dalam kelompok kelas bersama, guru memulai dengan pertanyaan terbuka seperti itu. Jadi nanti masing-masing orang bisa memberikan masukan, atau menjawab pertanyaan itu berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Seperti itu. Baru nanti di akhir guru memberikan kesimpulan. Itu tadi ya, pembelajaran berbasis dengan diskusi interaktif. Bisa juga untuk melakukan pembelajaran interaktif itu dengan pembelajaran berbasis eksplorasi. Ya, pembelajaran berbasis eksplorasi itu akan mendorong siswa mencari tahu, menemukan sendiri konsep-konsep baru. Jadi kita ajak untuk mengeksplorasi, menyelidiki materi pelajaran melalui eksperimen, mungkin bisa juga dengan proyek, atau kita bawa mereka untuk melakukan kunjungan lapangan. Jadi metode ini hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tidak hanya membantu mereka memahami pelajaran dengan baik, tapi juga membuat mereka lebih mendalam memahaminya, ya. Karena di dalam
mereka melakukan eksperimen tadi, selain tahu, paham, mereka juga akan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan itu gitu. Ya, karena di sana membutuhkan critical thinking, bagaimana kemampuan memecahkan masalah, dan juga tentunya kreativitas mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun pembelajaran berbasis eksplorasi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah, yang pertama adalah mengembangkan keterampilan praktis. Di dalam pembelajaran eksplorasi, Bapak Ibu akan membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan mereka di dalam penerapan teori-teori atau konsep yang sedang mereka pelajari. Jadi melalui eksperimen yang mereka lakukan, melalui proyek yang mereka lakukan, mereka akan mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata, atau untuk mereka aplikasikan ke berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan nyata gitu, atau menjawab proyek mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa membangun kemandirian mereka untuk belajar. Jadi dengan metode pembelajaran eksplorasi, berbasis eksplorasi ini mendorong siswa-siswa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Mereka akan dituntut untuk mencari informasi, merumuskan pertanyaan, kemudian mencari jawaban mereka sendiri, sehingga akan membangun rasa percaya diri mereka terhadap kemampuan belajar mereka. Yang ketiga, tentunya dengan pembelajaran berbasis eksplorasi ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lakukan itu semakin menarik dan menyenangkan. Asal kita memang betul-betul mengemasnya menjadi betul-betul pembelajaran yang berbasis eksplorasinya begitu ya, harus jalan gitu. Jadi kalau mereka tidak terlibat aktif ya pembelajarannya tidak akan menarik, tentunya seperti itu. Maka pelibatan aktif peserta didik kita dalam kegiatan eksplorasi itu yang membuat mereka termotivasi dan antusias untuk belajar, sehingga nantinya bisa memicu rasa minat untuk belajar, senang untuk belajar, seperti itu. Oke, kita juga bisa melakukan kolaborasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, karena kita kan sudah sampaikan bahwa di dalam kelas kita bukan lagi saling bersaing, tapi bagaimana kita mengajak siswa di dalam kelas kita untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, karena kita seperti sedang di dalam analoginya seperti kita di dalam sebuah bus yang mana kita sedang ingin mencapai tujuan tertentu bareng-bareng gitu. Walaupun mungkin ada yang sudah punya bekal, ada yang mungkin belum punya bekal, tapi karena kita punya perjalanan yang sama, maka kita harus bisa saling bekerja sama begitu. Itu harus kita tetapkan. Jadi mereka bisa saling take and give begitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi di dalam pembelajaran itu bisa meningkatkan proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi karena dengan berkolaborasi itu punya manfaat yang sangat signifikan. Jadi yang mohon maaf tadi cara belajarnya atau daya tangkapnya lambat itu bisa lebih paham kalau dia mendapat penjelasan atau mendapat pemahaman dari rekan sejawatnya, seperti itu. Ya. Jadi teman-temannya akan berbagi ide, berbagi perspektif, dan berbagi pengetahuan mereka yang nantinya akan memperkaya pemahaman peserta didik kita. Kemudian kita harus bisa menumbuhkan keterampilan sosial dari kegiatan kolaborasi ini. Karena memang selain manfaat akademis yang tadi bisa meningkatkan pengetahuan mereka, dengan kita membiasakan mereka berkolaborasi di dalam kelas, itu juga menumbuhkan keterampilan sosial yang penting. Jadi kita membiasakan siswa untuk lebih peduli, lebih mudah bekerja sama, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Kenapa? Karena
tentunya di dalam kolaborasi itu harus ada komunikasi yang efektif terjalin gitu. Kemudian mereka juga akan bisa menyelesaikan konflik, karena yang namanya interaksi antar dua individu pastinya akan terjadi konflik. Tapi bagaimana, bukan berarti setiap tidak ada konflik, tapi bagaimana kita mengarahkan kepada peserta didik bahwa konflik itu pasti akan ada, tapi bagaimana lagi kita menyikapi supaya konflik yang ada bisa selesai dengan baik tanpa merugikan satu pihak pun. Dan kita juga harus bisa menghargai perbedaan pendapat di antara masing-masing anggota gitu ya. Karena memang setiap manusia punya pikiran, punya ide yang berbeda, itu pasti kita inginnya pendapat, ide-ide kita itu dihargai. Tapi bagaimana lagi nanti untuk bisa saling menghargai, karena kalau kita bekerja sama, pasti ide-ide ini akan kita tampung dan akan kita bukan dipilih, tapi kita laksanakan yang memang sesuai gitu ya. Kadang walaupun mungkin akan sedikit berbeda, ya kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut dan tetap menghargai apapun ide dan juga masukan dari teman yang lain. Itulah salah satu kunci supaya keberhasilan kolaborasi siswa di kelas itu bisa berhasil. Kemudian ini yang sangat penting adalah manajemen waktu, Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu sering menganggap bahwa pembelajaran yang interaktif itu kadang banyak menghabiskan waktu. Sebenarnya bukan menghabiskan waktu, hanya saja kita perlu memanajemen waktu dengan baik. Jadi manajemen waktu yang efektif itu merupakan kunci keberhasilan kita dalam pelaksanaan pembelajaran bermakna. Waktu itu harus diatur sedemikian rupa supaya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi waktunya ya harus diatur secara terstruktur dong, supaya semua materi bisa tersampaikan secara menyeluruh. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Jadi misalnya Bapak Ibu perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan realistik, membagi waktu yang proporsional untuk setiap kegiatan, dan memastikan transisi yang lancar antar aktivitas. Ini contohnya ya, 5 menit untuk diskusi kelas, 10 menit untuk presentasi, 15 menit untuk aktivitas individu. Jadi jangan kita kalaupun sampai misalnya miss 1-2 menit, itu boleh lah, toleransi lah kita. Tapi jangan sampai berlama-lama supaya waktu itu bisa termaksimalkan seperti itu. Jadi inilah tadi pentingnya kita untuk memberikan pembagian waktu yang jelas gitu ya, supaya proses pembelajaran itu tidak lagi ada banyak miss yang miss lah seperti itu, yang kadang banyak waktu menunggunya atau malah kadang kita banyak waktu yang kebablasan, kebanyakan gitu, yang kadang yang menurut Bapak Ibu kadang-kadang itu tidak efisien begitu, atau kekurangan waktu begitu. Oke, jadi setelah manajemen waktu, penting juga Bapak Ibu mengelola dinamika kelas yang efektif. Jadi untuk dinamika kelas yang efektif itu pasti harus ada interaksi yang positif, pengelolaan waktu yang tepat, dan juga kepekaan terhadap siswa. Jadi interaksi yang positif itu seperti apa? Jadi interaksi yang positif dan konstruktif antara guru itu bisa menciptakan suasana belajar yang dinamis. Guru harus bisa mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, berbagi ide. Jadi kadang bisa jadi interaksi itu adalah kita memberikan sebuah pertanyaan, atau mungkin kita ngajak siswa untuk bertanya supaya mereka bisa memancing gairah untuk ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita di pengaturan waktu yang efektif juga penting ya, supaya dinamika kelas tetap terarah. Kemudian guru juga harus peka terhadap kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswanya. Jadi guru harus bisa memperhatikan bahasa tubuh siswa, ekspresi wajah, dan juga tingkat partisipasi mereka untuk bisa menyesuaikan metode pembelajaran dan bagaimana kita memberikan bantuan. Kalau misalnya sebuah metode ini tidak disenangi oleh siswa, kita bisa melihatnya, ya kita cari solusi terbaik yang lain begitu.
Oke, bagaimana kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Karena untuk bisa mewujudkan pembelajaran bermakna, kita juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena pembelajaran bermakna itu tidak hanya transfer knowledge, tapi bagaimana pengalaman yang menyenangkan itu muncul di hati mereka. Suasana kelas yang positif, penuh semangat, itu akan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi jangan kita sudah melihat siswa kita bete, siswa kita pada ngantuk, siswa kita pada tidur di belakang gitu ya, atau siswa kita cerita sendiri, kita tetap aja ngoceh di depan menjelaskan dari A sampai Z. Itu enggak juga berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu terengah-engah menjelaskan, tapi siswanya juga nggak ngaruh sama sekali, transfer knowledge-nya nggak ada sama sekali. Tapi kita harus bisa melihat atau bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya mungkin walaupun kita butuh beberapa menit mungkin untuk meluangkan waktu untuk membuat ice breaking, atau membutuhkan waktu 5 menit untuk membuat kuis, nggak jadi masalah kita terbuang waktu 5 atau 5 menit. Yang penting setelah itu mereka akan fresh kembali, mereka bisa fokus lagi dengan kita, mereka akan senang dengan pembelajaran yang kita sampaikan gitu. Karena interaksi yang positif dan penghargaan itu memberikan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Walaupun mungkin dalam durasi yang kecil, tapi kalau pembelajaran itu lebih maksimal, ya sedikit waktunya itu akan lebih bermakna daripada panjang waktunya, tapi mereka ngerasa bete banget gitu di dalam kelas gitu. Makanya nggak apa-apa, mungkin kita akan kehilangan 5-10 menit untuk membuat kondisi kelas menjadi semangat lagi, kondisi kelas menjadi menyenangkan. Ini bisa kita dengan nyanyi bareng yuk, kalau memang sudah pada suntuk nih, tengah hari panas ya, panas, lapar, coba kita nyanyi dulu, freshkan dulu pikiran mereka, baru kita belajar. Mungkin tadi terbuang waktunya, tapi nggak apa-apa ya, supaya bisa memancing motivasi belajar. Humor yang tepat sasaran juga bisa menghilangkan ketegangan. Misalnya kita sambil melotot, siswanya sudah saking takutnya sama kita nih, bahaya nih kalau sama Bu Supiani kita nanti beliaunya pasti akan ada, udahlah diam aja, tegang mereka juga nggak masuk. Karena ketegangan yang suasana tegang yang kita ciptakan bukan membantu mereka untuk memahami, tapi malah ngeblank bisa jadi gitu ya. Maka kita perlu ada humor, ada ice breaking misalnya, ya ada selingan-selingan yang bisa kita buat supaya siswa kembali fokus gitu ya. Atau kita juga bisa membuat musik yang lembut dan santai, atau dekorasi kelas yang juga menarik ya, untuk membangkitkan mood siswa untuk belajar. Tuh. Selain itu juga ada penting kita untuk bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bermakna. Apa saja yang bisa dilakukan integrasi teknologi dalam pembelajaran bermakna? Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi belajar. Ya. Jadi teknologi bisa memperkaya proses pembelajaran dengan aplikasi pembelajaran yang interaktif. Jadi di aplikasi pembelajaran interaktif banyak menawarkan konten-konten multimedia yang menarik, latihan-latihan interaktif gitu ya, dan alat-alat penilaian yang komprehensif tentunya. Kemudian ada akses ke sumber daya digital. Ya, dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa mengakses ke berbagai sumber digital yang tak terbatas. Siswa bisa mengakses video edukatif, artikel ilmiah, platform pembelajaran daring yang nantinya bisa memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi dengan pembelajaran daring dan kolaborasi, kita bisa memanfaatkan platform pembelajaran. Misal nih, topik ini tadi nggak selesai diskusi di kelas, mau kita lanjutin dengan virtual conference juga bisa. Misalnya dengan misalnya melakukan kolaborasi, tugas kelompoknya belum selesai, kita bisa lakukan dengan Google Docs bareng, kerja bareng gitu ya. Jadi dengan
Google Workspace for Education itu banyak banget, bisa membantu banget untuk melakukan pembelajaran secara daring dan kolaborasi. Jadi penting ini. Jadi kita bisa membantu siswa untuk terus belajar bersama meskipun secara fisik mereka sudah terpisah. Kan tentunya kita sebagai guru juga nggak mau dong waktu istirahat kita dengan keluarga akan banyak terganggu, hanya fokusin ke anak. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa memantau mereka belajar dengan, walaupun kita sudah sampai di rumah, begitu ya. Kita bisa memaksimalkan diri untuk fokus ke keluarga dan juga fokus ke peserta didik kita, gitu. Jadi peran guru dalam pembelajaran bermakna ini ya sebagai fasilitator, artinya kita harus bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Kita harus bisa membantu peserta didik kita memahami konsep dan keterampilan, serta kita juga harus mendorong peserta didik kita untuk selalu bernalar kreatif dan kreatif. Kalau misalnya peserta didik kita stagnan, nggak ada progres, atau misalnya sudah jenuh, maka kita sebagai fasilitator harus bisa memecah kesunyian, harus bisa memecah ketegangan seperti itu. Dan kita harus bisa membuat suasana belajar yang lebih positif dan bisa memotivasi mereka untuk terlibat aktif kembali dalam proses belajar mengajar. Dan tentunya selain fasilitasi yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu juga harus bisa memancing rasa ingin tahu peserta didik. Untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya membuat pertanyaan pemantik, membuat koneksi dengan kehidupan nyata. Artinya yang kita jelaskan atau materi ini dengan relevansinya dengan kehidupan ini seperti ini loh. Kemudian dengan pemanfaatan pembelajaran yang interaktif, kita bisa memfasilitasi mereka dalam pembelajaran berbasis masalah. Untuk sintaknya sendiri yaitu menganalisis masalah, merumuskan solusi, dan implementasi serta evaluasi. Kemudian kita juga harus bisa mendorong kemampuan berpikir kritis mereka. Bagaimana kita ngajari mereka untuk bisa menganalisis informasi, menyusun argumentasi, menyelesaikan masalah, dan juga diskusi dan debat. Itu keempat-empatnya bisa mendorong kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi dengan pembelajaran bermakna, kita bisa membantu peserta didik untuk menganalisis informasi, ya, menimang, memilah informasi-informasi itu dari sumber yang jelas seperti itu. Kemudian tadi siswa dilatih untuk membangun argumentasi yang baik gitu. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran berbasis masalah juga membantu siswa menggunakan masalah nyata sebagai bahan pembelajarannya. Kemudian guru bisa memfasilitasi diskusi dan debat untuk mendorong siswa berpikir kritis dan juga kreatif dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penting juga kita menerapkan penilaian formatif. Jadi penilaian formatif atau penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran itu penting dilakukan Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Tentunya identifikasi kebutuhan, pemberian umpan balik yang bermakna, dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Ini sangat penting untuk bisa benar-benar penilaian formatif ini berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Umpan balik konstruktif juga penting ya. Jadi kita harus bisa memberikan umpan balik yang spesifik, yang apa ya? Yang terfokus lah gitu pada aspek kinerja, aspek perbaikan kinerja siswa. Kemudian berikan deskripsi, jangan untuk menghakimi mereka, tapi berikan deskripsi yang mampu memotivasi. Fokus pada deskripsi objek mengenai apa yang telah mereka lakukan, ya, dan bagaimana mereka untuk meningkatkannya lagi gitu. Berikan informasi yang memang benar-benar bermanfaat dan akan membantu siswa untuk memahami area-area yang dianggap masih perlu diperbaiki. Kemudian kita harus bisa memberikan umpan balik yang positif dan tentunya memotivasi. Ya, kita bisa melihat mana aspek yang sudah baik harus dikembangkan
dan supaya mereka tetap semangat dan terus belajar. Berikan pujian ya dan pengakuan atas kemajuan belajar yang telah mereka capai. Selain itu kita juga harus memperkuat motivasi belajar siswa, mendorong kemandirian untuk belajar dan mengembangkan kreativitas siswa. Baik Bapak Ibu, jadi kita pada kesempatan malam hari ini sudah bahas ya tentang pembelajaran bermakna, strateginya seperti apa, kenapa penting pembelajaran bermakna itu kita lakukan, dan kita juga harus bisa mengembangkan pembelajaran yang bermakna untuk menumbuhkan kolaborasi dan inovasi, dan juga adanya evaluasi yang berkelanjutan supaya bisa memantau efektivitas dari strategi pembelajaran bermakna yang telah kita terapkan. Kemudian kalaupun ada tantangan dan solusi, kita bisa memecahkan tantangan dan mencari solusi pembelajaran yang lebih efektif lagi tentunya nanti. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada tutur kata dan perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.